Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Habib Nur Iman Toko, NIM 122180050. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sekaligus ujian dari mata kuliah Rekayasa Kualitas mengenai desain eksperimen Taguchi, produk bata ringan, dengan studi kasus pada PT AFU 28 di Probolinggo. Masuk ke bagian pendahuluan. PT Amak Firdaus Utomo 28 atau PT AFU 28 merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang industri fiber semen atau asbes gelombang. Di mana produk yang dihasilkan oleh PT AFU 28 di sini diantaranya itu seperti seng dengan dua tipe jenis, yaitu gelombang mini Ardex dan gelombang seng besar dengan standar ketebalan yaitu sekitar 0,4 cm dan 0,35 cm. Selain itu, perusahaan ini juga menghasilkan produk berupa bata ringan atau beton autoclave aerated concrete. Selain itu, PT AFU juga merupakan perusahaan baru yang didirikan pada bulan Oktober 2015 sebagai hasil ekspansi dari PT AFU 02 yang memproduksi fiber semen, gelombang, atau asbes. Bata ringan atau beton di sini merupakan produk utama yang dihasilkan dan menjadi produk unggulan dari perusahaan. Oleh sebab itu, kualitas produk bata ringan sangat diperhatikan oleh perusahaan. Semakin tinggi kuantitas produksinya akan berkontribusi terhadap profit dari perusahaan. Akan tetapi, munculnya produk cacat pada proses produksi tidak dapat dihindari. Hal ini akan berdampak pada penurunan kuantitas produksi serta pembengkakan biaya operasional pada saat pengelolaan ulang produk waste tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pada produk bata ringan atau beton AAC. Di antaranya yaitu kualitas bahan bakunya dan gangguan pada proses-proses produksi yang terkait. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di sini yaitu untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat menyebabkan munculnya produk cacat pada proses produksi pada tahap proses cutting line dengan menggunakan metode Taguchi. Masuk ke bagian landasan teori yang digunakan oleh penulis. Pertama di sini ada metode Taguchi, di mana metode ini merupakan suatu metodologi dalam bidang teknik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses dalam waktu yang bersamaan dengan menekan biaya dan sumber daya seminimal mungkin, sehingga memiliki kelebihan dalam merancang kualitas produksinya. Yang kedua ada metode orthogonal array, di mana orthogonal array merupakan salah satu kelompok dari percobaan yang hanya menggunakan bagian dari kondisi total, di mana bagian ini mungkin separuh atau seperempat atau seperdelapan dari percobaan faktorial penuh. Orthogonal array adalah desain eksperimen khusus yang merupakan desain faktorial. Orthogonal berarti efek dari tiap-tiap faktornya secara matematis yang ditaksir secara independen dari efek faktor yang lain. Taguchi di sini menggunakan orthogonal array tidak hanya untuk mengukur efek dari sebuah faktor pada nilai rata-rata. Dengan orthogonal array dapat diketahui hubungan antar faktornya. Disebut orthogonal array karena untuk setiap level dari suatu faktor, jumlah semua levelnya sama. Hal ini membuat eksperimen dan efek dari suatu faktor akan terpisah dengan efek dari faktor lainnya, sehingga dapat mudah untuk memilih faktor mana saja yang mempunyai efek yang paling besar dan dengan mudah. Selanjutnya ada metode signal to noise ratio atau S per N, di mana digunakan untuk meneliti pengaruh faktor noise terhadap variasi yang timbul. Perhitungan dari rasio S per N di sini adalah di mana dilakukan tergantung karakteristik mutu yang dituju. Karakteristik kualitas adalah hasil dari proses yang berkaitan dengan kualitas. Rasio S per N di sini merupakan komponen yang paling penting dalam perancangan parameter dan digunakan untuk menentukan kondisi optimal dari perancangan parameter. Selanjutnya ada metode ANOVA atau metode Analysis of Variance atau biasa disebut dengan analisis ragam, di mana analisis ragam adalah suatu metode yang menguraikan keragaman total menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. Di dalam analisis ini, kita selalu mengasumsikan bahwa contoh acak yang paling dipilih berasal dari populasi yang normal dengan ragam yang sama. Kecuali bila contoh yang dipilih cukup besar, maka asumsi tentang distribusi normal tidak diperlukan lagi.
Analisis seragam memperluas pengujian keseragaman rata-rata menjadi kesamaan beberapa nilai rata-rata secara simultan. ANOVA pada metode Taguchi di sini digunakan sebagai metode statistik untuk menginterpretasikan data-data hasil percobaan. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitiannya. Si peneliti memulai dari tahap pertama yaitu melakukan observasi, dilanjutkan dengan penentuan karakteristik kualitas, dilanjutkan dengan identifikasi faktor-faktor, selanjutnya dilanjutkan dengan pemisahan faktor kontrol dan gangguannya, selanjutnya dilakukan tahap identifikasi jumlah level, dan identifikasi faktor kontrol. Selanjutnya masuk ke tahap identifikasi dengan metode ortogonal, selanjutnya dilakukan penugasan faktor dan interaksi faktor, selanjutnya yaitu persiapan dan pelaksanaan eksperimen, dan yang terakhir yaitu ada analisis hasil dari eksperimen yang telah dilakukan. Selanjutnya memberikan kesimpulan dari hasil eksperimen. Masuk ke bagian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Untuk pengumpulan data yang telah dikumpulkan yaitu berupa data mengenai faktor dan level objek dari penelitian. Terdapat 7 faktor dengan kode A, B, C, D, E, dan A kali B dan B kali D, di mana kode A yaitu viskositas slurry dengan 2 level yaitu 160 dan 180, dan kode B yaitu ada faktor binder dengan level 18% dan level 20%. Selanjutnya itu kode C dengan faktor yaitu temperatur kapur dengan level 1 yaitu 44 derajat Celcius dan level kedua yaitu 48 derajat Celcius. Dan kode D yaitu pasta dengan level 0,08% dan level 2-nya itu 0,1%. Selanjutnya ada kode E dengan faktor air, level 1-nya 5% dan level 2-nya 4%. Selanjutnya ada A kali B yaitu interaksi dari viskositas slurry dan binder, dan yang ketujuh yaitu B kali D, yaitu interaksi dari binder dan pasta. Selanjutnya dari pengumpulan data yaitu berupa faktor dan level dilakukanlah penentuan derajat kebebasan, di mana dari ketujuh faktor didapatkan derajat kebebasan sebanyak 7 derajat kebebasan, dengan perhitungannya yaitu banyaknya faktor dikalikan dengan banyaknya level dikurangi 1, didapatkan 7 derajat kebebasan. Berikut ini merupakan matriks ortogonal dari derajat kebebasan yang telah didapatkan yaitu sebanyak 7 derajat kebebasan, sehingga matriks ortogonalnya yaitu L8 2/7 didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke tahap perhitungan yaitu perhitungan rasio S per N, di mana data ditransformasikan ke dalam bentuk rasio S per N untuk mencari faktor yang berpengaruh pada varian karakteristik kualitas, di mana S per N di sini untuk karakteristik semakin kecil yaitu semakin baik atau smaller the better. Untuk data proporsi cacat, work in progress bata mentah pada cutting line. Dengan replikasi sebanyak 2 kali, maka perhitungan dari rasio S per N-nya dapat dilihat pada proses di bawah ini. Di mana pada eksperimen ke-1 sampai ke-8 didapatkan rata-rata yaitu sebesar min 11,106. Selanjutnya masuk ke tahap berikutnya yaitu menghitung respon dari pengaruh faktor, di mana didapatkan level 1 yaitu sebagai berikut dan level 2 yaitu dapat dilihat pada PPT. Dengan selisihnya yaitu yang A di mana A itu adalah viskositas slurry didapatkan selisih yaitu sebesar 2345, B yaitu binder didapatkan 5467, C yaitu temperatur kapur didapatkan 2623, D yaitu pasta didapatkan 0,246, dan E yaitu di sini ada air didapatkan 1992, dan A kali B di sini yaitu interaksi dari viskositas slurry dan binder didapatkan selisih yaitu sebesar 0,649, dan B kali D yaitu interaksi binder dan pasta didapatkan 1394. Di mana rank di sini yaitu diurutkan dari selisih terbesar ke terkecil, di mana selisih terbesar di sini yaitu didapatkan oleh binder
yaitu sebesar 5.469. Selanjutnya masuk ke tahap perhitungan, yaitu untuk pemecahan interaksi dari A kali B, didapatkan hasil yaitu sebagai berikut, di mana A1 dan B1 didapatkan minus 6,876, A1B2 didapatkan minus 12,992, A2B1 yaitu didapatkan minus 9,869, dan A2B2 didapatkan min 14,688. Selanjutnya dilakukan perhitungan, yaitu pemecahan interaksi dari B kali D, di mana setelah menghitung pemecahan dari interaksi A kali B dilanjutkan dengan interaksi B kali D, yaitu didapatkan sebagai berikut. Mungkin setelah semua perhitungan telah dilakukan, dapat disimpulkan dari hasil perhitungan di sini, faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya cacat pada proses produksi, terutama pada cutting line, adalah kekentalan slurry atau viskositas slurry, di mana komposisi binder serta temperatur kapur. Dengan interpretasi hasil berdasarkan metode Taguchi-nya itu sebagai berikut. Didapatkan pada eksperimen ke-1 menghasilkan nilai proporsi cacat yang paling minimum dengan nilai SN sebesar 5.142. Sedangkan pada eksperimen ke-8 menghasilkan nilai proporsi cacat yang paling maksimum dengan nilai S per N semakin kecil, yaitu sebesar minus 17,569. Hal ini dapat dideskripsikan bahwa eksperimen pertama untuk taraf level faktor masing-masing level 1 merupakan kombinasi komposisi yang paling baik dikarenakan menghasilkan nilai cacat yang paling rendah. Untuk faktor B atau komposisi binder berada pada peringkat pertama yang memberikan pengaruh terhadap minimnya proporsi reject. Hal ini ditunjukkan dengan kemiringan diagram plot B yang memiliki tingkat kecuraman yang tajam dibandingkan faktor yang lainnya. Selanjutnya, kombinasi level faktor yang memberikan kualitas proporsi reject yang minimum adalah pada level 1 komposisi binder sebesar 18%, yaitu B1. Level 1 viskositas slurry sebesar 160, dan level 1 komposisi binder yaitu 0,08%. Nilai tersebut didapatkan pada nilai rasio S per N level faktor tertinggi dari setiap faktornya. Selanjutnya itu ada faktor B, yaitu komposisi binder memberikan kontribusi yang dominan terhadap proporsi reject beton ringan dibandingkan dengan faktor yang lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan besaran persentase kontribusi faktor B, yaitu komposisi binder, dengan nilai sebesar itu 61,429% dengan karakteristik optimum yaitu 6.875. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi dari tugas mata kuliah rekayasa kualitas. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.